membahas tentang Mbak Beni, terima kasih ya. Saya nggak tak absen dulu ya. Oke, kita membahas tentang paketan undang-undangnya direvisi dan mereka melakukan rakornas yang didatangkan oleh stakeholder yang dimana mereka sudah berbicara satu sama lain. Walaupun kemarin-kemarin saya dihujat, bahkan video saya di stick. Jihan Steam Official, terima kasih. Ini kita lagi membahas tentang paketan itu ya. Jadi waktu itu saya membahas karena mereka bilang bahwa saya orang pertama yang membuat kegaduhan itu hingga membuat Pak Beni datang ke lapangan, terus habis itu menunggu reaksi Mas Uyakuya atau seperti apa. Jadi mereka menganggap saya itu adalah musuh. Karena saya orang yang berani mengungkapkan semuanya tanpa tebeng aling-aling, itu gara-gara paketan dari Banyuwangi. Benar nggak? Awal mula paketan itu rame kemarin itu adalah karena saya pribadi menemukan kasus paketan dari Banyuwangi. Karena memakai nama Cina. Jadi kena paket yang sangat besar. Dari situlah kita mencoba berkoordinasi dengan beberapa orang, tapi pada kenyataannya tidak ada yang menghubungi saya. Tapi di akhir cerita, Pak Joni Fajar itu menghubungi saya dan sudah klarifikasi secara langsung ke saya. Cuman masalah tidak berhenti di situ saja. Dari teman-teman yang ada di Semarang itu komplain tuh banyak sekali sampai saya tidak bisa handle. Ini dari Jawa Tengah yang komplainannya sangat parah itu ke saya adalah Jawa Tengah. Tapi sekali lagi, saya itu cuma influencer. Influencer itu apa sih? Menyampaikan berita A1 yang berdasarkan kalian, bukan saya. Jadi waktu ditanya oleh salah satu menteri, emangnya Mus Yuni tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana? Kan Miss Yuni tidak pernah paket barang. Saya bilang sama salah satu pejabat tersebut, saya bilang, saya tidak pernah kirim barang. Jika Bapak ingin berkomunikasi dengan teman-teman yang kirim barang, saya punya grup yang isinya adalah semua yang kecewa dengan paketan barang. Saya di sini ada grup, Mbak, grup paketan. Jadi saya itu walaupun secara langsung dan tidak langsung, saya itu membaca grup tersebut. Isinya adalah kesedihan. Karena itu waktu saya kemarin mengungkapkan, dan Pak Beni, iya banyak yang mengkritiki Pak Beni, kenapa Pak Beni nangis, cengeng lah apa. Ya itu beda orang ya, karena mungkin orang lain tidak pernah paket barang dan mereka tidak merasakan bahwa mencari uang itu sangat susah, atau mereka kebetulan dapat majikan yang baik, sehingga mereka tidak punya efek apapun tentang paketan barang yang diodol-odol. Atau bahkan mereka memang sengaja memancing di air yang keruh. Karena waktu itu kita berjuang, sama-sama berjuang untuk paketan ya. Video saya di stick kemana-mana, di review kemana-mana, sandiwara ini. Akhirnya sampai di media-media Indonesia, diambil oleh media-media Indonesia. Dan saya tidak pernah sakit hati dengan siapapun yang menyakiti saya ataupun menghina saya. Karena menurut saya adalah mereka mungkin benar juga kok. Apa yang mereka katakan benar juga, saya nggak perlu baper. Tapi karena saya ada luka, itulah yang saya katakan. Orang yang baperan itu yang orang yang punya luka. Kenapa saya bilang luka? Ya karena setiap saat, setiap waktu saya tuh mendengarkan kalian mengeluh paketannya hancur. Terus dengar-dengar yang membuat saya sangat nggak ngeh banget. Kenapa saya sangat marah? Saya mendengarkan akan dimusnahkan. Itulah yang membuat saya benar-benar mentok, Mbak. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara pembantu itu mendapatkan paketan satu paket tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana prosesnya paketan itu bisa dikirimkan. Mereka tidak pernah menyadari bagaimana prosesnya. Dan pemerintah punya hak untuk melakukan undang-undang, untuk memberikan undang-undang pada rakyatnya. Pemerintah berhak untuk memberikan wacana-wacana. Pemerintah berhak untuk melindungi rakyatnya yang ada di Indonesia. Tapi sebelum perlindungan itu diberikan, kenapa sih tidak melibatkan pihak-pihak terkait? Benar tidak? Sebelum undang-undang diberikan itu kan biasanya ada sidang, rapat ya. Menurut pendapat saya. Jadi karena kita sudah kegaduhan, baru ada rapat lagi, ada kegaduhan, rapat lagi, ada kegaduhan, rapat lagi. Jadi saya sendiri merasa bahwa oke lah, kebijakan itu punya orang atas.
Tapi pada akhirnya kan kita yang harus melakukannya. Mereka tidak pernah merasa bagaimana penderitaan itu. Banyak yang bilang Pak Beni sandiwara lah, sama Yuni itu sandiwara lah. Tidak seharusnya pejabat publik nangis lah, atau ya karena rasa empati ya, bukannya kita larut di dalam rasa empati itu. Ya ada pejabat yang nangis saja, kalian sebagai pekerja migran bukannya merasa tertolong tapi merasa terhina. Jadi saya sangat lucu sekali dengan apa yang terjadi di luar sana, fenomena yang di luar sana. Kalian memusuhi Pak Beni sampai segitunya. Padahal yang berjuang untuk saat ini itulah Pak Beni. Jika Pak Beni tidak berkoar-koar, jika Pak Beni tidak berteriak, jika Pak Beni tidak menghadirkan ini semua, maka sebenarnya nggak ada masalah. Pak Beni sebentar lagi selesai tugas, Mbak. Ya, Pak Beni selesai tugas, tapi beliau ingin di akhir-akhir masa tugasnya, beliau bisa melakukan yang terbaik versi dia. Tapi kita sebagai pekerja migran bukannya menghargai, malah mengenyek. Kalau kalian ngenyek saya udah nggak apa-apa sih. Kalian saya bilang saya sandiwara lah, apapun nggak apa-apa ya, memang nggak ngepek ke saya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian menghina saya, itu tidak menjadi masalah. Tapi sekelas pejabat negara aja kalian nggak bisa menghargai gitu loh. Apakah sekarang sudah aman? Ya untuk Jawa Timur aman ya, paketan yang ada di Jawa Timur itu aman-aman saja. Jadi kita itu mulai tahu tentang peraturan, kita mulai ngerti tentang sosialisasi. Saya rasa itu gebrakannya dari Pak Beni. Kalau dulu kan, kalau ada sosialisasi itu hanya orang-orang tertentu aja. Jadi hanya orang-orang tertentu saja. Kalau orang-orang tertentu, mereka mengetahui peraturan. Tapi sekarang kan sudah sosial media, sudah publik banget. Semua orang tahu, karena itu kita harus tahu juga peraturan-peraturan negara. Mbak Mei, saya kurang tahu Anda siapa. Anda mungkin pendatang baru di channel saya. Anda komen Beni Kisopo. Mungkin kita beda ya. Saya minta maaf. Dan kamu komen Mbak E montok. Saya minta maaf. Jika kamu perempuan, kamu tidak seharusnya ngomong kayak gitu. Jika kamu laki-laki, kamu juga nggak seharusnya kayak gitu karena kamu lahir dari perempuan. Jadi Mei, jika kamu bukan sindikat, sebaiknya tinggalkan tempat ini karena ini mungkin tidak cocok buat kamu, karena informasi ini saya berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tolong ya, jika kamu tidak ada kepentingan, jangan hadir di channel ini. Jadi jangan ngomong masalah fisik ya. Saya montok, kurus atau enggak, itu punya Tuhan. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Kalau kamu komen montok, seksi, apapun di sini tidak ada kata-kata seperti itu ya. Saya mohon untuk menghargai. Jika kamu perempuan, hargai tubuhmu juga. Jika kamu laki-laki, hargai juga ibumu, adikmu, mbakmu. Jadi saya tidak ingin di sini di HP sebelah yang LTD. Jadi tolong ya Mei ya. Aku kagum atau apapun terserah kamu. Apapun yang kamu katakan di sini. Jika kamu bukan sindikat, sebaiknya silahkan pergi. Jika kamu belajar menjadi sindikat, silahkan. Mungkin di channel saya yang satunya cuma 30 orang atau 50 orang penontonnya, tapi di channel lainnya sudah 378. Jadi buat kamu yang tidak ada hubungan di sini, silahkan pergi karena di sini edukasi. Jadi kalau kamu orang kaya, jika kamu orang hebat, tidak cocok nonton channel ini. Channel ini untuk orang yang edukasi saja. Jadi silahkan kamu pergi. Silakan kamu pergi. Kalau kamu seorang laki-laki, hormati ibumu. Kamu lahir dari perempuan. Jika kamu tidak menghormati perempuan, lah lihaten. Ini ada satu sindikat Mbak yang di sebelah. Jadi dia bilang pret lah, kagum lah. Nggak perlu kagum. Orang tahu disampluk uang cangkeme. Jadi kalau saya berkata-kata kasar, mereka sudah mengatakan bahwa saya kasar. Kok telat mulai ngomong kasar kamu? Semua konten saya itu nggak ada yang baik. Konten saya itu nggak ada yang baik. Saya nggak perlu sopan santun untuk sindikat. Saya nggak butuh sopan santun untuk sindikat. Sindikat itu menggigit darah kalian.
Dan ini yang ingin saya katakan. Kenapa? Revisi sudah dimainkan. Revisi sudah dimulai. Bagaimana barang-barang yang sudah hilang? Apakah pemerintah tidak mempertanyakan itu siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau kayak gini saya nggak bisa loh Mbak, ngomongnya sopan Mbak. Inje, iya dengan mulut yang manis, dengan kata-kata yang cantik. Saya minta maaf loh. Saya nggak bisa loh. Kalau kalian mengatakan bahwa saya itu kasar, jahat, menghakimi apapun terserah. Bagaimana mereka yang sudah mencuri hak-hak kita? Bagaimana? Ada nggak yang mempertanyakannya atau bertanggung jawab? Ada nggak? Saya nanya. Barang-barang kita yang sudah hilang itu ada nggak? Barang-barang kita yang sudah hilang, barang-barang kita yang diambil. Nggak usah munafik, berapa orang yang barangnya sudah hilang? Mana? Mana orangnya? Siapa yang bertanggung jawab? Bea Cukai, saya melihat sendiri Bea Cukai tidak ngambil ya, karena Bea Cukai cuma melihat apa aja yang ada di dalamnya. Tapi terus siapa yang bertanggung jawab barang-barang hilang, Mbak? Sudah dari dulu loh. Kalian mengatakan bahwa coklat nggak hilang lah, apalagi manci nggak hilang lah, sempak nggak hilang lah. Kenyataannya hilang loh. Pada kenyataannya hilang loh. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas itu? Siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang pekerja migran? Kalau memang tidak diizinkan untuk dimasukkan, ya udah, jasa paketannya ditutup. Ditutup total, jasa paketan itu tutupan. Biar tidak ada orang ngirim barang, sudah, nggak ada jasa paketan. Kalau nggak ada jasa paketan, otomatis kan selesai kan? Benar nggak? Jadi kalau saya disuruh sopan santun sama orang-orang kayak gini, saya nggak mau, Mbak. Mereka diajak kasar aja mulutnya masih nggak bagus kok. Benar nggak? Jadi buat teman-teman, kalau bilang Miss Yuni sekarang sudah berubah, Miss Yuni sekarang jahat. Enggak kok, dari dulu. Teman-teman yang pernah ikut saya di tahun 2000-an, pasti kenal saya. Saya bukan orang baik-baik saja. Saya nggak takut dengan siapapun. Yang penting saya tidak melanggar peraturan. Dan saat pembantu TKW melanggar peraturan, sanksinya sangat berat sekali. Tiada pengampunan. Nggak ada pengampunan. Tapi kalau barang-barangnya TKW hilang, masalah. Nggak ada yang tanggung jawab. Ditanyakan ekspedisinya, ya kamu lihat aja, cari aja. Ya wis untung dikirimno barangmu. Kalau nggak dimusnahkan, beuh. Jawabannya jasa paketan ki no woman loh, Rek. Jadi tutup aja jasa paketan itu, jangan dibuka. Untuk apa dibuka? Tapi kalau sampai barang hilang itu siapa yang bertanggung jawab? Itu pertanyaan saya yang masih kancret ya. Kemarin saya belum sempat menanyakan ini. Oke, sekarang direvisi. Barang sing hilang itu siapa sing tanggung jawab? Saya ono sing telepon. Halo?